Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairus Sabihin, kelas 1B, NIM 207016073. Perkembangan pubertas. Pubertas atau akil baleug. Dalam bahasa Inggris, puberty. Dalam bahasa Arab, baleug adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Karakteristik pubertas. Pubertas dapat ditemukan pada remaja lelaki dan perempuan. Untuk perempuan, bagian payudara akan mulai berkembang dan fase menstruasi dimulai. Pada lelaki, akan ditandai dengan suara yang mulai bertambah berat, mengalami mimpi basah. Usia normal perempuan memulai masa pubertas adalah 11 tahun, sementara rata-rata usia laki-laki memasuki masa pubertas adalah 12 tahun. Perkembangan fisik pubertas laki-laki. 1. Rambut kemaluan muncul pada area sekitar penis dan rambut-rambut halus muncul pada ketiak dan kaki. 2. Mulai berkeringat dalam jumlah banyak. 3. Tumbuh jakun. 4. Bahu lebih lebar, kaki panjang, lengan relatif lebih panjang. Perkembangan fisik pubertas perempuan. 1. Payudara akan mulai tumbuh dan terkadang terasa lebih lembut. Perubahan ini bisa terjadi pada salah satu payudara terlebih dahulu, kemudian disusul bagian lainnya. 2. Perubahan pada tubuh mulai terlihat dengan panggul yang mulai melebar. 3. Pinggang yang mulai terlihat lebih kecil. 4. Muncul lemak yang akan mulai menumpuk pada bagian perut dan pantat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Andarista Wijayanti, NIM 207016074 dari kelas Psikologi 1B. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan sosioemosional remaja. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ada perkembangan kognitif dan yang kedua perkembangan sosioemosional remaja. Yang pertama tadi ada perkembangan kognitif. Yang pertama meliputi A. Karakteristik tahap operasional formal. Tahapan operasional formal ini antara umur 11 sampai 18 tahun. Pada ini, ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya, C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Yang ketiga, berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. Yang keempat, menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Nah, pada tahap ini, mula-mula PV percaya bahwa sebagai remaja mencapai formal operation paling lambat pada usia 15 tahun. Tetapi berdasarkan penelitian maupun studi selanjutnya, menemukan bahwa banyak remaja walaupun usianya telah melampaui, tetapi belum dapat melakukan formal operation. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan intelektual terhadap operasional formal. Karakteristiknya,
Peserta didik umumnya berada pada kisaran usia 11-14 tahun. Peserta didik dengan tahapan perkembangan intelektual operasional formal mempunyai kemampuan dalam mengkoordinasi dua jenis kemampuan kognitif. Contoh dari kemampuan mengkoordinasi dua jenis kemampuan kognitif ini misalnya kapasitas dalam membuat rumusan hipotetik dan penggunaan prinsip-prinsip yang bersifat abstrak. Perubahan kognitif pada remaja. Yang pertama ada pemikiran abstrak. PV menggambarkan pemikiran abstrak remaja sebagai ciri khas tahap akhir perkembangan kognitif. Bahkan saat ini para ahli teori membicarakan apakah permulaan pemikiran abstrak tidak terduga dan radikal atau apakah itu bagian dari proses yang bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua ada pemikiran operasional formal. Dalam teori PV, tahap akhir adalah pemikiran operasional formal. Ini termasuk mempertimbangkan kemungkinan dan membandingkan kenyataan dengan hal yang mungkin atau mungkin tidak. Tidak seperti anak kecil yang puas dengan fakta konkret dan dapat diamati, remaja menunjukkan kecerundungan tumbuh untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebagai variasi belaka dari apa yang mungkin. Pemikiran operasi formal membutuhkan kemampuan untuk merumuskan, menguji, dan mengevaluasi hipotesis. Kemudian ada ujian dunia dan keluarga. Perselisihan keluarga itu sering mengintensifkan selama remaja awal. Namun, banyak peneliti bahwa mereka yang berubah dengan kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan rumah tangga, pakaian, sekolahan, dan makanan sangat berguna. Mereka mengizinkan remaja untuk membuktikan kemerdekaannya pada masalah kecil dan keselamatan orang tuanya. Nah, memang negosiasi ini telah menjadi kata umum dalam psikologi remaja. Kemudian ada introspeksi dan operasi formal berpikir adalah kemampuan untuk menganalisa proses berpikir seseorang. Remaja melakukannya sangat sering. Selain mengetahui diri mereka sendiri, mereka juga mengenal orang lain. Kemudian ada perubahan dalam lingkup dan konten pemikiran. Remaja menggunakan keterampilan kognitif mereka yang belum matang dalam kegiatan intelektual dan etis yang berfokus pada orang, keluarga, dan dunia mereka. Berkat keterampilan kognitif ini, isi pikiran remaja memperluas jangkauan dan kompleksitas. Kemudian pembahasan yang kedua tentang remaja dalam perkembangan sosio-emosional. A. Perkembangan diri, identitas, dan perkembangan religi. Yang pertama ada penghargaan diri. Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. Misalnya, seorang remaja yang memiliki harga diri yang cukup positif, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia dan orang lain harapkan. Pada gilirannya, keyakinan itu akan memotivasi remaja tersebut untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang diinginkan. Nah, sebaliknya, jika seorang remaja memiliki harga diri yang negatif, akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Di samping itu, remaja dengan harga diri yang negatif cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik, serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya, cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia. Nah, pada remaja yang memiliki harga diri negatif inilah sering muncul perilaku negatif.
yang berawal dari perasaan tidak mampu dan berharga ini, mereka mengkompensasikannya dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat dia lebih berharga. Kemudian yang kedua, identitas. Seorang remaja akan mengalami status identitas diri. Menurut Erikson, dalam Soundtrack menyatakan bahwa remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas menderita apa yang disebut sebagai kebingungan identitas. Kebingungan ini dapat menggejala ke dalam dua bentuk: menarik diri, mengisolasi diri dari kawan sebaya dan keluarga, atau mereka meleburkan diri ke dalam dunia kawan sebaya dan kehilangan identitas di tengah pergaulannya. Nah, status identitas diri yang dikemukakan Marcia dipengaruhi oleh teori Erikson. Marcia dalam Soundtrack menggunakan krisis dan komitmen untuk mengklasifikasikan seseorang menjadi 4 tahap status identitas, yaitu yang pertama ada identity devotion, identity foreclosure, identity moratorium, dan identity achievement. Yang ketiga, perkembangan spiritual dan religi. Agama sebagai bagian dari identitas mereka, remaja dan dewasa awal mulai bergulat dengan cara berpikir logis dan rumit. Remaja berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis dibandingkan anak-anak. Peningkatan cara berpikir abstrak ini menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Agama memberikan dampak kepada remaja. Peran positif agama dalam kehidupan remaja dari Cotton dan kawan-kawan dalam Soundtrack mengatakan bahwa agama juga berperan dalam kesehatan remaja atau dan masalah perilaku mereka. Contohnya, remaja yang religius mereka akan menghindari mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, melakukan kenakalan remaja yang menurut mereka berdosa atau merugikan jika dilakukan. Kemudian yang B, hubungan remaja dengan orang tuanya. Yang pertama ada pengawasan orang tua, otonomi dan kelekatan, dan yang ketiga konflik orang tua dan remaja. Pengawasan orang tua. Menurut Calvin dan Park dalam Soundtrack, aspek kunci dari peran manajerial parenting di masa remaja adalah secara efektif mengawasi perkembangan remaja. Pengawasan mencakup mengawasi pilihan remaja seperti aktivitas teman-teman, lingkungan sekitarnya, serta pendidikan mereka. Nah, kurangnya pengawasan dari orang tua cenderung berakibat timbulnya kenakalan remaja. Kemudian ada otonomi dan kelekatan. Pada permulaan remaja, rata-rata individu tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau matang di semua bidang kehidupan. Ketika remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Nah, di sini orang dewasa tetap membimbing mereka untuk mengambil keputusan di bidang-bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Secara bertahap pun, remaja dapat memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang matang secara mandiri. Ainsworth dalam Dewi dan Valentina, kelekatan memberi sumbangan terhadap perkembangan manusia sepanjang hidupnya melalui dukungan emosional dan rasa kedekatan. Dalam hal ini dari orang tua terhadap remaja. Nah, yang terakhir ada konflik orang tua dan remaja. Remaja juga masih merupakan bagian dari sebuah keluarga. Sistem dalam keluarga membantu dan membentuk remaja untuk lebih memahami siapa dirinya. Hubungan orang tua dan remaja diungkapkan oleh Soundtrack dalam bentuk model lama dan model baru. Model lama menunjukkan ketika beranjak dewasa, remaja memisahkan diri dari orang tua dan masuk ke dunia kemandirian yang terpisah dari orang tua.
Selain itu, model lama juga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di antara orang tua remaja sangat kuat dan penuh tekanan. Berbeda dengan model lama, model baru menekankan bahwa orang tua menjadi figur lekat yang penting sebagai sistem pendukung saat remaja mengeksplorasi dunia sosial dan yang lebih luas dan kompleks. Dukungan dari orang tua dapat dirasakan bila remaja memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Nah, hubungan emosional tentu tidak terbentuk begitu saja, melainkan sudah terbentuk dari awal masa bayi yang terjadi antara anak dengan pengasuhnya atau figur lekatnya. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Fitriana, NIM 200701601 ingin menjelaskan tentang tekanan teman sebaya dan tuntutan konformitas identitas. Menurut Hurlok 1999, karena remaja banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga. Konformitas muncul pada remaja awal, yaitu antara 13 tahun, 16, atau 17 tahun, yaitu ditunjukkan dengan cara menyamakan diri dengan teman sebaya dalam hal berpakaian, bergaya, berperilaku, berkegiatan, dan sebagainya. Dengan menerima kelompok atau teman sebayanya, maka timbul rasa percaya diri dan kesempatan diterima kelompok yang lebih besar. Oleh karena itu, remaja cenderung menghindari penolakan dari teman sebaya dengan bersikap konform atau sama dengan teman sebayanya. Pemikiran kontemporer tentang identitas. Menurut James, Marcia, dan Waterman dalam di sub 2000, identitas merujuk kepada pengorganisasian atau pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan, dan keyakinan-keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup. Identitas adalah sebuah fenomena psikologi yang kompleks, di mana hal itu mungkin adalah sebuah cara pemikiran seseorang dalam kepribadiannya, termasuk di dalamnya identifikasi dengan individu yang dianggap penting dalam kehidupan mulai dari awal masa kanak-kanak, dan termasuk identifikasi peranan seks, ideologi individu, penerimaan norma kelompok, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umnatul Fadilah, NIM 20070160072 dari Psikologi 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep remaja dalam Islam dan remaja Islam yang menjadi tokoh perubahan. Dalam Islam, masa remaja berarti mulainya masa akhir balik. Karena setelah balik, mereka menanggung kewajiban beribadah yang wajib. Kewajiban menunaikan ibadah wajib ini ditunjang oleh perubahan raga yang makin menguat dan membesar, sekresi hormon baru, dan perubahan taraf berpikir mereka. Secara fisik, mereka mampu melaksanakan puasa dan zakat, maupun perjalanan haji, walaupun umumnya mereka belum memiliki kemandirian untuk membayar zakatnya sendiri. Secara kognitif, remaja mampu memaknai makna yang mendalam dari dua kalimat syahadat. Mereka mampu memaknai ayat dan hadis-hadis yang mereka pelajari sewaktu kecil, dan mampu menangkap fenomena alam mengenai bukti dari kebenaran Allah SWT. Menurut Syekh M. Jamaluddin Manfus menyatakan bahwa usia 12 tahun sampai 15 tahun disebut fase permulaan remaja. Usia 15 tahun sampai 18 tahun disebut fase pertengahan remaja. Usia 18 tahun sampai 22 tahun disebut fase paripurna remaja. Dan usia 22 sampai 30 tahun disebut fase kematangan. Seorang remaja harus memanfaatkan umur dan masa muda mereka yang diberikan Allah SWT dengan sebaik mungkin.
Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini beberapa contoh remaja Islam yang menjadi tokoh perubahan. Yang pertama ada Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang gadis muslim asal Pakistan yang merupakan aktivis untuk pendidikan perempuan. Di usia yang masih sangat muda, Malala berani mengungkapkan kekejaman pihak militan Taliban yang mengekang kebebasan untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan, anak-anak, dan pemuda di area tempat tinggalnya. Melalui tulisan-tulisan dalam blognya, kini Malala semakin aktif memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan di berbagai negara. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih. Ketika menginjak usia 21 tahun, dia mampu menggantikan sang ayah memimpin Kesultanan Turki Utsmani. Dia diberkahi Allah SWT dengan kecerdasan sehingga menjadi seorang ahli taktik militer dan ahli ibadah karena tak pernah meninggalkan salat malam dan rawatibnya. Dua hal tersebut menjadikannya tokoh terkenal dunia karena mampu menaklukkan Konstantinopel yang kala itu bentengnya tidak bisa ditembus selama 750 tahun lamanya. Kedikdayaan Bizantium akhirnya jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga ada Nabi Ibrahim. Dalam Quran Surat An-Nabiyah ayat 60 yang artinya, mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Ayat di atas bercerita tentang seorang pemuda bernama Ibrahim yang merupakan seorang berani dalam mengungkap kebenaran meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dalam sejarah agama-agama, Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteis yang memiliki pengaruh besar terhadap tradisi Islam. Contohnya seperti ritual haji. Hampir semua rukun ataupun amalan lainnya merujuk kepada beliau, putranya Ismail dan istrinya Hajar. Yang keempat, ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan nabi dari kalangan Bani Israel. Karena ketampanannya, ia difitnah berzina oleh istri sang raja, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia terus berdakwah. Kemudian, raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Atas kecerdasannya, Nabi Yusuf kemudian menafsirkan mimpi itu, bahwa Mesir akan mengalami kekeringan dan harus bersiap. Akhirnya, ia dijadikan menteri yang mengurus administrasi negara dan hidupnya dalam kekayaan.